Ya, saya kira berita itu termasuk berita yang miss, ya. Karena sebetulnya begini, pada akhir tahun 2022, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 25 tahun 2022. Kepres ini sebetulnya tentang program penyusunan regulasi di tingkat pemerintah. Dan salah satu di dalam lampiran dari Kepres itu adalah adanya niatan untuk mengamandemen atau merevisi PP 109 tahun 2012 tentang zat adiktif rokok gitu. Nah, di dalam salah satu materi muatan yang akan direvisi di PP itu, di PP adiktif ini adalah bagaimana kita bisa coba mengeluarkan aturan, termasuk di dalamnya adalah larangan penjualan secara ketengan. Nah, sebetulnya itu. Jadi secara eksplisit aturannya sendiri belum ada, karena aturan itu nanti akan bergulir lewat program penyusunan regulasi tadi dalam revisi PP 109. Tapi sebetulnya kalau kita lihat background kenapa muncul ide, muncul usulan untuk adanya pelarangan penjualan ketengan bagi rokok di Indonesia adalah karena memang prevalensi perokok anak itu sangat tinggi. Ya, teman-teman tahu sendiri 2018 di Deskesdas kan 9,1 gitu, dan sebetulnya di RPJMN kita itu mau diturunkan menjadi 8,7, tetapi ya seperti kita ketahui kayaknya sih target itu tidak akan tercapai. Nah, yang kedua sebetulnya adalah kenapa penjualan ketengan, karena tadi prevalensi perokok anak, dan kenapa secara teknis ketengan, karena anak-anak bisa menjangkau. Kalau perbungkus mungkin agak lebih mahal, tetapi kalau ketengan dia bisa beli secara batangan. Walaupun ya orang Indonesia bilang ya kalau penjualan ketengan nanti bukannya mereka juga bisa patungan terus beli satu bungkus dibagi-bagi. Tetapi paling tidak itu adalah keputusan pemerintah untuk bagaimana sebetulnya meminimalisir akses anak kepada rokok itu sendiri. Sebetulnya konteksnya itu kenapa muncul ada usulan pelarangan penjualan ketengan. Nah, kalau lihat fenomena yang sekarang, saya kira tadi pagi saya baca media misalnya ada kelompok tertentu yang hampir 27 organisasi mereka menyatakan menolak ide untuk regulasi itu. Dan kalau kita lihat sebetulnya backgroundnya ya ada pedagang asongan, ada warung-warung dan sebagainya. Dan saya kira itu adalah proses yang wajar, karena regulasi itu adalah proses politik juga. Nah, tinggal bagaimana nanti pemerintah akan melihatnya seperti apa. Apakah mempertaruhkan nasib anak-anak kita ke depan seperti apa. Walaupun ya misalnya tadi kita bicara tentang hal itu, ya asongan mungkin akan punya kesulitan. Warung-warung rokok juga mungkin akan punya kesulitan. Tetapi kan misalnya di warung ataupun di dagang asongan kan tidak satu-satunya rokok yang menjadi barang dagangan mereka. Mereka punya dagangan yang lain seperti itu. Dan sebetulnya kalau secara best practice di luar negeri, pelarangan penjualan rokok ketengan ini sebetulnya juga mensiasati adanya kiddie pack. Kalau di luar negeri itu ada yang dulu di India dan sebagainya, itu mereka ada yang satu bungkusnya 3 batang dan sebagainya. Nah, makanya sebetulnya ke depannya kalau misalnya kita mau melihat best practice yang ada, itu tidak lagi ada boleh kiddie pack tadi, apalagi penjualan secara ketengan. Sehingga ke depan saya kira juga pemerintah harus mempertimbangkan adanya generic pack. Jadi sekarang kan rokok di Indonesia ada yang 12 batang, satu bungkus, ada yang 16 batang. Nah, sebetulnya kalau di generic pack seharusnya misalnya minimal satu bungkus itu 20 batang. Sehingga dengan 20 batang diharapkan harganya agak lebih mahal sehingga minor people termasuk anak-anak dan warga miskin bisa mempertimbangkan kembali apakah dia akan beli rokok atau dia akan beli makanan yang bergizi. Konteksnya itu sih sebetulnya. Nah, untuk rokok elektronik di Indonesia sebetulnya ini menjadi double burden. Karena sebetulnya epidemi tembakau rokok biasa itu sendiri masih jadi beban, dan rokok elektronik masuk ke Indonesia itu menjadi double burden sebetulnya, beban ganda. Karena dari beberapa penelitian misalnya
katanya rokok elektronik sebagai switching ya. Iya. Dari rokok konvensional ke rokok elektronik. Tapi dari berbagai studi yang dilakukan misalnya oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia misalnya, itu menyebutkan bahwa justru rokok elektronik itu menjadi double user. Dia rokok biasa, tapi dia juga rokok elektronik. Dan kalau kita lihat misalnya seminggu kemarin misalnya ada ditemukan bahwa dalam cairan rokok elektronik yang bentuknya vape misalnya ditemukan sabu cair. Nah ini juga menjadi saya kira keprihatinan ya. Saya kira Kepala BNN sudah beberapa tahun lalu sudah warning itu sebetulnya bahwa rokok elektronik berbentuk cairan yang kita sebut dengan vape itu sangat rentan untuk dimasukin apapun, apalagi yang sistemnya rokok elektronik yang vape bentuknya ada yang sistem tertutup itu kayak cartridge gitu. Jadi sekali buang. Tapi ada juga yang bisa isi ulang. Nah, yang isi ulang inilah sebetulnya yang sangat berbahaya karena orang kita sangat kreatif. Dia bisa memasukkan apa saja di sana. Dan saya kira kalau tren anak muda sekarang vape, vapor atau rokok elektronik, saya kira itu bisa daya tarik yang paling kuat di rokok elektronik ini adalah sebetulnya flavornya. Nah, flavor inilah yang sebetulnya menjadi daya tarik dari anak-anak karena biasanya dia baunya bau buah-buahan, lebih segar dan sebagainya. Nah, inilah daya tarik. Padahal best practice di luar negeri, rokok elektronik beredar, ada negara yang memang banning sama sekali, tapi ada negara-negara yang memperbolehkan, tetapi dia melimitasi flavornya. Jadi flavor rokok elektronik hanya tembakau, tidak boleh flavor yang lain. Dan saya kira di Indonesia peraturan tentang rokok elektronik sama sekali belum ada. Yang ada hanya peraturan Menteri Keuangan untuk mengenai cukainya saja. Rokok elektronik dikenai cukainya, tapi untuk pengamanannya, bagaimana dia mendistribusikannya, apakah ada larangan untuk mengiklankannya, itu sama sekali tidak ada aturan. Sehingga kalau kita bisa lihat misalnya di Google Map, vape kios, itu kita tercengang tuh dalam radius 100 meter sudah banyak sekali kios-kios vape yang ada di sekitar kita. Nah ini sebetulnya double burden ke depan untuk kita sebagai orang muda di Indonesia. Wah, istilahnya yang satu belum beres sudah ada yang muncul yang lain ya, betul. Sehingga PR-nya jadi double banget itu tuh untuk pemerintah. Komentar saya sini, ini semuanya sangat tergantung pada pemerintah. Pemerintah mau ngarahnya kemana? Ketika muncul isu tentang pelarangan penjualan ketengan, pro dan kontra pasti, gitu kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana misalnya dengan pro dan kontra itu, pemerintah bisa mengusulkan atau bahkan misalnya memprogramkan adanya exit strateginya misalnya. Rokok adalah produk adiktif. Sebetulnya ketika dia adiktif, tentunya ada bahayanya, negatifnya kan pasti ada. Dan sebetulnya kalau kita setarakan dengan miras, dulu pun UMKM tuh warung-warung pinggir jalan di Pantura dan sebagainya itu jualannya miras. Tetapi pemerintah bisa dengan tegas mengatakan bahwa itu miras, sehingga hanya yang punya license saja yang bisa menjual barang adiktif tadi. Gitu. Nah, sebetulnya best practice-nya internationally adalah tadi licensing. Jadi dengan licensing maka peredarannya bisa diawasi, bisa direm, distribusinya bisa dikendalikan. Bahkan misalnya untuk cukai dan sebagainya itu akan bisa lebih terpantau, termasuk mengurangi munculnya rokok ilegalnya tentunya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mengarah pada ke sana, ya kenapa rokok harus beda dengan miras? Toh dua-duanya dikenai cukai, toh dua-duanya juga barang adiktif yang punya dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, untuk menjembatani ini saya kira tadi perlu misalnya pemerintah turun, melihat faktanya seperti apa, tidak hanya dengar atau tidak hanya mendengar misalnya kalau ada demo dan sebagainya. Nah, pemerintah harus bikin exit strateginya. Exit strateginya adalah bagaimana
ini bisa dikendalikan, tetapi tadi UMKM pun masih bisa berdagang, tetapi tidak lagi berdagang barang adiktif tadi. Sebetulnya itu. Nah, ini harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya kemauan dari Kementerian Kesehatan karena tupoksinya bidang kesehatan, tetapi saya kira ini harus koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Koperasi dan UMKM untuk juga bisa mencari solusinya. Bukannya nanti Menkes dengan Menteri UMKM harus berantem, nanti Jokowi lagi yang ribet. Tapi kan statement Jokowi bahwa dia akan lakukan itu untuk apa? Nah, seharusnya kementerian di bawahnya sebagai pembantunya bisa menerjemahkan lebih lanjut, dan kalau memang ada friksi, maka kementerian yang bersangkutan harus bisa membuat exit strategi yang win-win solution tadi. Kalau saya dukung apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa melarang penjualan ketengan. Untuk apa? Untuk kesehatan. Karena ini adalah bagian dari legasinya. Karena 2024 Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, dan seharusnya sebelum dia meninggalkan rezimnya, dia akan meninggalkan warisan yang baik. Bagaimana ada komitmen dari pemerintah untuk melindungi anak-anak kita. Dan satu hal yang kecil adalah dengan melarang penjualan ketengan. Nah, saya kira ada juga kontranya, misalnya ada statement bahwa edukasi yang banyak, gak usah pakai regulasi. Edukasi mau sampai kapan? Karena selalu edukasi itu akan diwarnai dengan intervensi industri rokok. Sehingga regulasi adalah salah satu cara untuk mengatur dan juga menyelamatkan anak-anak kita. Untuk teman-teman UMKM ya saya kira bisa ditiru. Sekarang banyak sekali warung-warung rokok yang akhirnya tidak lagi jualan rokok, bahkan di depan warungnya bilang declare bahwa warung kami tidak lagi menjual rokok. Gitu. Sehingga saya kira ini harus ada kerjasama yang erat dari sisi pemerintah pusat. Nanti pemerintah daerah nih, karena yang pemerintah daerah yang harus mengawasi kan. Kalau untuk retail modern mungkin licensingnya gampang. Tapi untuk warung-warung tadi, itu yang harus ada campur tangan dari pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan pembinaan, sosialisasi, dan seterusnya untuk sana. Semuanya buat siapa sih? Semuanya untuk anak-anak kita. Kalau kita mau bonus demografi tahun 2030, ya kita mulai dari sekarang. Atau misalnya kalau target RPJMN 2024, 8,7 prevalensi perokok anak itu akan mau dicapai, ya kita harus mulai dengan hal yang kecil, yang konkret yang bisa diukur nantinya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Tubagus. Terima kasih, Mbak.